Hai semuanya, apa kabar? Udah lama banget nggak ketemu. Kembali lagi di sini barengan sama Dr. Andira Utami, yaitu di 100% Sehat. Boleh minta tepuk tangannya yang seru dong? Wah, udah semangat semua ya, karena kita udah sekian lama nih nggak ketemu, dan kita sekarang akan berbincang-bincang lagi tentang kesehatan. Nggak cuman kesehatan loh, isu-isu yang even lagi hangat tuh bisa kita lihat dari kacamata medis dan juga kesehatan. Nah, sambil kangen-kangenan kita semua, aku hari ini mau ngebahas sesuatu yang sebenarnya topiknya lagi hangat-hangatnya juga nih. Ada yang bisa nebak nggak ya? Topik hangat, kopi hangat, kopi dingin, apa ya tentang kopi? Bukan ngebahas kopi rasa apa, tapi ngebahas tentang kopi yang ada kandungan sianidanya. Bukan mengajak teman-teman untuk mencoba pastinya, tapi pada tahu kan kalau misalkan berita tentang kopi sianida lagi heboh lagi karena ada mini movie gitu ya tentang kejadian tersebut yang disebut namanya Ice Cold. Ada yang udah nonton belum? Coba share ya nanti ke aku. Jadi si Ice Cold ini kenapa mau aku bawa lagi? Karena ada beberapa aspek yang emang bisa kita gali-gali lagi gitu. Apakah tentang kopinya, apakah tentang orangnya gitu. Nah, udah pada tahu kan siapa nama yang mencuat kembali? Ada 3 sih, tapi hari ini fokusnya kita mau ke Jessica Kumala Wongso. Jadi aku rasa harusnya teman-teman udah tahu siapa dia. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang kepribadiannya yang diperiksa sama ahli psikologi pada saat proses pengadilan itu. Nah, siapa tahu teman-teman lebih fokus sama tangisan sedihnya, drama pas lagi sidangnya. Tapi aku sebagai dokter dan sebagai orang yang pengen ngebahas tentang 100% kesehatan, aku pengen tahu nih sebenarnya tuh Jessica ini tuh punya dark side nggak ya? Punya sisi-sisi yang kita tuh harusnya tuh bisa menelaah juga nggak ya? Kayak alasan-alasan kenapa dia melakukan hal-hal yang dia lakukan. Meskipun kontroversinya terakhir adalah ada kubu yang bilang Jessica tidak melakukan pembunuhan tersebut. Terus ada yang bilang udah ketahuan kok dia pelakunya. Masih dilematis dan kontroversial, tapi tenang, aku bukan ngebahas siapa yang membunuh siapa, tapi aku mau ngebahas tentang kepribadiannya. Oke, jadi tentang kopi sianida ini ya, kopi sianida dulu yang terkenal, terus abis itu kan kita jadi kenal yang namanya Mirna. Nama bapaknya tuh siapa ya? Guys, ada yang ingat gak sih nama bapaknya Mirna siapa? Pak Edi, ada Pak Edi juga bapaknya Mirna. Terus ada juga Jessica Kumala Wongso. Nah, di sini aku tertarik ngebahas kepribadiannya Jessica karena personally ya, ini opini pribadi, bukan opini saintifik ataupun opini yang berbasis jurnal. Tapi aku sendiri kalau lagi ngeliat Jessica di layar gitu ya, ada sisi dia tuh yang rasanya kayaknya menghanyutkan deh, kayak diem-diem tapi mungkin banyak yang dipikirkan sama kepalanya gitu. Kayak kalau misalkan orang ngeliat aku, orang ngeliatnya ih Andira nggak banyak yang dipikirin ya gitu kan. Aku kalau ngeliat Jessica kayak ini orang kayaknya seperti lautan yang dalam deh, di luarnya tenang tapi dalamnya wush gitu. Nggak tahu ya, ini personal opinion. Tapi menurut nih aku akan memberikan berita-berita dan fakta-faktanya. Jadi sebelum kita masuk ke ngebahas kepribadian dan dunia psikologi tuh seru teman-teman, cukup kompleks ya. Jadi di saat ada gangguan, mau itu mental, mau itu kepribadian, barangnya kan nggak bisa kita sentuh ya. Kalau misalkan kita gatel, kita bisa tahu gatelnya di mana. Tapi kalau misalkan gangguan kepribadian atau ada gangguan mental, kita kan nggak bisa kayak, oh lo sakitnya di sebelah sini, lo sakitnya di sebelah sini, nggak bisa. Emang harus ditelaah secara komprehensif dari anamnesis, pemeriksaan klinis lainnya, dan banyak pertanyaan yang cenderung interview gitu lah, ngobrol sama pasiennya. Sebelum kita tahu nih ada apa aja di dunia mental dan gangguan kepribadian itu, kita harus tahu
ada yang namanya jenis kepribadian. Jenis kepribadian tuh bukan gangguan ya, jadi emang ada tipe-tipe orang yang punya personality yang berbeda-beda. Kayak kalau aku berbasis MBTI, aku tuh INFJ, introvert, terus apa ya, judgmental, terus apa gitu. Nah itu jenis kepribadian, bukan gangguan. Jadi itu kita ada jenis-jenis kepribadian lah, setiap orang memang punya. Ada INFJ, INFT, terus ada juga yang disebut jenis kepribadian melankolis, sanguin, itu jenis doang, bukan gangguan, ingat. Tapi ada lagi yang namanya gangguan mental sama gangguan kepribadian. Hayo loh, banyak banget dok. Iya, nah ini tuh rada-rada kayak ada di gray zone enggak gitu loh teman-teman. Kayak orang-orang tuh menganggap semua yang mungkin kalau dilihat dari aspek mental atau kepribadian rasanya tuh semuanya sama. Karena itu tuh kayak terasa seperti personality aja, padahal ada klasifikasinya gitu. Nah pertama, gangguan mental itu adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Kondisi ini terjadi sesekali atau bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Gangguannya bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, dan ini mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini kalau terjadi gangguan mental ya. Ini termasuk melakukan kegiatan sosial, bersosialisasi sama teman-teman, merawat diri. Biasanya tuh kalau terganggu mentalnya itu tuh jadi apa ya, menurun gitu. Terus kalau misalkan gangguan kepribadian, ada lagi teman-teman kayak misalkan obsessive compulsive disorder, OCD. Teman-teman gak bisa ngelihat sesuatu gak lurus. Terus kalau misalkan barang-barang yang gak rapi, teman-teman kayak gregetan sendiri, itu ada obsessive compulsive disorder. Terus ada juga ada paranoid, ada narsistik, itu gangguan kepribadian gitu. Jadi memang beda, tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak usah mempelajari seperti mau jadi dokter spesialis psikiatri, nggak usah, kita bahas yang seru-serunya aja, oke? Jadi sebenarnya faktor-faktor yang diduga bisa membuat seseorang mengalami gangguan kepribadian, gangguan mental itu ada macam-macam ya. Kalau teman-teman misalkan penasaran, dok, emang gangguan mental tuh kenapa sih terjadinya? Gangguan kepribadian tuh terjadi karena apa sih gitu kan? Ada yang mungkin ngira apa karena kejedot ya kepalanya gitu, atau jangan-jangan karena kurang makan sayur ya orang ini gitu. Jadi penyebabnya itu memang ada beberapa teman-teman. Salah satunya mempunyai kelainan pada struktur otak, memang pasti akan mempengaruhi, dan terdapat komposisi kimia di dalam otak yang jadi terganggu gitu. Itu bisa jadi penyebabnya. Lalu kedua, bisa karena memiliki pengalaman hidup di keluarga yang enggak harmonis. Jadi itu bisa menjadi stresor awal di mana orang bisa ngerasain jadi ada gangguan mental, gangguan kejiwaan, gangguan kepribadian. Biasanya selalu ada pencetusnya, nggak ucuk-ucuk tiba-tiba jadi agak sedikit bocor gitu. Ketiga, biasanya sering terabaikan sejak kecil, lalu memiliki pengalaman pelecehan pada saat anak-anak, ada pengalaman traumatis, tapi biasanya cenderung ke arah sana, mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, dan hidup dalam keluarga yang cenderung memiliki banyak tantangan seperti itu. Jadi itu ada beberapa faktor yang even tidak pasti juga, tapi mayoritas dikarenakan dicetuskan oleh hal-hal tersebut. Tapi stresor dan pencetus orang-orang tuh beda-beda. Ada orang yang bisa dikasih stres sebesar mungkin dia hidupnya fine-fine aja. Ada orang yang dipaparin stres sekecil ini langsung dia nggak bisa berfungsi. Memang cara manusia menghadapi stres itu beda-beda, dan ada orang yang bisa berhasil mekanisme defense-nya kuat, ada yang nggak kuat terus jadinya agak sedikit ngok-ngok gitu. Emang begitu, itu alurnya memang begitu. Jadi setiap orang dipaparkan stres, yang membedakan satu orang dengan yang lain itu adalah bagaimana dia bisa menghadapi stresor tersebut. Itu kalau pada gangguan mental atau gangguan kejiwaan gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi ngomongin yang tadi aku bilang, pada Jessica Kumala Wongso, dia bukannya ada gangguan sih, tapi lebih ke dia punya jenis kepribadian
yang disebut namanya amoros narsistik. Apakah itu? Jadi amoros narsistik ini bukan dianggap sebagai gangguan mental, enggak dianggap sebagai gangguan kepribadian, enggak. Ini jenis ya, jenis kepribadian. Jadi ingat tadi ada jenis kepribadian, ada juga gangguan kepribadian, ada juga yang gangguan kejiwaan. Memang ada beberapa klasifikasi. Tapi memang kalau misalkan orang dengan jenis kepribadian apa, biasanya cenderung memiliki sifat-sifat yang seperti apa. Yang tadi aku bilang, aku kan dibilangnya tuh jenis kepribadiannya adalah INFJ. Katanya aku introvert, tapi kok aku kayak cerewet gini ya di depan banyak orang, aku juga jadi bingung gitu. Nah, jadi jenis kepribadian tuh biasanya dia menilai kira-kira orang ini cenderungnya seperti apa, sikapnya sehari-hari dan sebagainya. Nah, ahli psikologi klinis yang bernama Antonia Maria Ratih Anjani menganggap Jessica Kumala Wongso ini memiliki kepribadian dengan istilah amoros narsistik tadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim psikologi, katanya karakteristik ini adalah kategori kepribadian narsistik di mana mereka seringkali menggunakan kebohongan yang rumit untuk beralih dari pembicaraan satu ke pembicaraan yang lainnya. Oke, amoros narsistik. Mereka memiliki kebiasaan berbohong yang rumit supaya bisa mengalihkan pembicaraan. Di sini apa jangan-jangan semuanya amoros narsistik ya? Coba deh, ternyata memiliki kebiasaan berbohong dengan tingkat kebohongan yang rumit untuk bisa beralih ke topik berikutnya, punya nama jenis kepribadian, dan itu disebut tadi amoros narsistik. Tapi kata psikolognya bukan itu aja karakteristik si amoros narsistik ini. Menurut Ibu Rati selaku pemeriksa psikologi dari Jessica Kumala Wongso ini, diagnosa ini muncul saat pemeriksaan Jessica selama 6 jam oleh tim psikolog. Dan saat pemeriksaan, tim psikolog sempat menemukan beberapa jawaban Jessica yang enggak sinkron dari jawaban yang sebelumnya. Makanya nih, sebelum kita masuk ke ciri-ciri yang dikatakan oleh psikolog tersebut, ada yang sadar nggak sih kalau mau masuk ke sebuah institusi, mau itu kerjaan atau institusi akademik, kita tuh suka dicek apanya? MMPI, psikologinya dites kan? Karena apa? Ini salah satu ya yang pengen aku ceritain nih. Waktu aku mau masuk ke dokteran, aku itu dites namanya MMPI. Jadi MMPI ini kayak segepok pertanyaan banyak banget ratusan, terus kita harus ngebulet-buletin jawabannya, dan aku ternyata baru tahu fungsi dari pengecekan dan pengetesan itu adalah untuk ngelihat aku tuh ada gangguan jiwa atau enggak. Jadi ternyata kalau misalkan aku nggak sinkron jawabannya, terus enggak konsisten jawabnya, aku dianggap memiliki ada kemungkinan ambang atau apalah. Nah, itu untuk mendiagnosa aku ada sisi psikopatnya atau enggak. Dan ternyata pas mau masuk ke dokteran tuh kita nggak boleh tuh ngambil orang yang terlalu empatik, terlalu sedih, terlalu melankolis. Karena apa? Kita nggak boleh nangis di depan pasien. Kalau misalkan di UGD ada misalkan kejadian di mana keluarga pasien bersedih karena ada yang meninggal atau apa, dokter nggak boleh mukanya kayak Bu, Pak, yang sabar ya, terus ikutan nangis, nggak boleh. Kita harus sedingin ini, Pak, Bu, kita udah melakukan yang sebisa mungkin dan sudah semaksimal mungkin, tapi ternyata pertolongannya tidak berhasil. Ibu, Bapak bisa mengabarkan ke keluarga yang lainnya bahwa Bapak atau Ibu sudah nggak ada. Harus sedatar ini, nggak boleh terlalu kayak sedih bareng pasien, sedih bareng keluarga pasien, nggak boleh. Jadi emang pada dasarnya untuk mengfilter anak kedokteran dibutuhkan yang agak di tengah-tengah. Jadi bisa ngebelek orang dan menyuntik orang untuk mengobati, tapi bisa juga menyembuhkan orang dan menyayangi orang dengan sepenuhnya. Jadi nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu lembek. Kita harus di tengah-tengah. Jadi harus ada sisi teganya dikit. Kalau nggak ya kita nggak tega tuh mau
RJP, neken tulang, ada kemungkinan patah untuk nyelamatin orang, nggak mungkin gitu. Jadi emang sebegitu pentingnya menelaah kepribadian, personality, sehingga bisa dicocokin dengan jenis pekerjaannya, begitu. Nah, tadi kita balik ke amoros narsistik. Katanya gini ciri-cirinya. Mereka itu yang punya amoros narsistik, katanya membuat hubungan yang dijalankan terasa istimewa, tapi padahal mereka nggak tulus. Kok ini seperti calon-calon orang yang suka ghosting gitu ya. Terus yang nomor 2, kalau misalkan mereka nggak mendapatkan yang tidak diinginkan, mereka jadi tidak puas dan menjadi lebih agresif. Oke, sedikit seram. Lalu yang ketiga, ketika mereka memenangkan hati seseorang, lalu menganggap orang itu udah kurang penting, mereka akan mencari orang baru atau target baru kali ya untuk dimenangkan lagi hatinya gitu. Kayak wow, sebuah target dalam kehidupan, memenangkan hati orang-orang. Baik. Terus mereka seringkali menggunakan kebohongan yang rumit. Lalu mereka tidak bisa diberikan kritik, tidak bisa dikritisi, dan mereka mengharapkan pujian terus-menerus. Ini amoros narsistik. Aku jadi agak merefleksikan diriku sendiri nih. Ada apa enggak ya tadi tuh salah satu ciri-ciri amoros narsistik di dalam diriku. Apakah aku bisa menerima kritik? Tidak tahu, tapi intinya jangan self-diagnosing. Kalau emang temen-temen punya ciri-ciri ini, jangan kayak, jangan-jangan gue amoros narsistik. Jangan. Yang bisa menegakkan diagnosis itu pakarnya, dokter psikiatri, dan bisa juga ngecek lewat psikolog juga gitu. Nah, satu nih yang emang aku rasa highlight banget. Jadi ada satu kata-kata yang bilang dari berita, what amoros narcissistic do is to make you feel very special, very attractive gitu. But there will be no connection. Artinya apa sih dok bahasa Jawa itu? Artinya si amoros narcissistic people ini cenderung bikin orang itu bisa ngerasa spesial banget. Cenderung orang merasa itu istimewa banget tanpa mereka ada koneksi batin. Wow, seram sekali menjadi tumpul dan tidak bayangin ya, kalau gue mencintai orang dengan sepenuhnya, kesannya, padahal gue gak ada rasa apa-apa. Itu maksudnya PHP kali ya, bahasa gaulnya kayaknya mungkin orang ini suka PHP kayaknya nih. Gitu, jadi emang harus ditelaah, dan memang urusan psikiatri, psikologi itu memang kompleks dan memang harus melalui proses yang panjang. Jadi kalau misalkan kita ingat tadi ya, si amoros narsistik ini tadi yang dikatakan kepribadian narsistik, gimana mereka sering menggunakan kebohongan tadi. Nah itu yang di-highlight pertama kali sama si psikolog ini. Lalu pas aku kulik-kulik ternyata ada ciri-ciri lainnya yang ya lumayan mendukung lah sama statement awalnya yang dibilang amoros narsistik tuh suka bohong yang rumit supaya bisa maju ke topik berikutnya. Terus ternyata ada sisi-sisi gelapnya amoros narsistik yang tadi kalau udah memenangkan hati orang, terus mereka udah bosen, mereka cabut. Terus mereka membuat orang merasa spesial padahal mereka nggak merasakan apa-apa di hati. Jadi pada dasarnya orangnya mungkin dingin aja kali ya. Nggak tahu ya, aku kayaknya belum pernah ketemu sama orang amoros narsistik, tapi mungkin aku sendiri yang nggak bisa mendiagnosis atau menelaah karena memang aku sedikit cerita nih pengalamanku waktu di rumah sakit ketergantungan obat, namanya RSKO. Bukan aku yang dirawat, aku lagi praktek di situ. Nah jadi pada saat itu RSKO ini kan memang merawat pasien dan memang ada rumah rehabilitasinya. Terus salah satu guruku, pengajarku, dosenku, akhirnya dia bilang gini, teman-teman dokter muda, kalian tahu nggak ada berapa jumlah rumah sakit jiwa di Indonesia? Nggak tahu dok, gitu kan. Katanya jumlah rumah sakit yang berhubungan dengan kejiwaan di Indonesia tuh sedikit, oke? Terus dia nanya akhirnya, tapi kalian tahu nggak rumah sakit ini kamarnya penuh atau enggak? Kalian lihat aja sendiri di RSKO. Faktanya
rumah sakitnya emang nggak penuh. Terus pertanyaan terakhir dia yang paling plot twist adalah, jadi di mana orang-orang yang memiliki gangguan mental dan kejiwaan ini? Jawabannya adalah tersebar di antara kita semua. Konon kata dokter itu 4 dari 10 orang yang ada di sekitar kita itu memiliki minimal gangguan kepribadian. Jadi kalau misalkan di sini ada 10 nih, siapa nih yang kira-kira punya gangguan kepribadian? Katanya banyak kan orang-orang ini tuh di luar, nggak ada yang datang ke rumah sakit untuk mengontrol gangguannya karena memang nggak sadar atau memang nggak tahu. Jadi itu adalah fakta yang plot twist loh. Ternyata rumah sakit jiwa yang berhubungan dengan kejiwaan itu cenderung bednya kosong. Terus jawaban plot twistnya adalah memang ternyata itu tadi 3 dari 10 orang yang ada di sebelah-sebelah kita kemungkinan memiliki gangguan kepribadian atau gangguan kejiwaan. Nah, kira-kira siapa di sebelah-sebelah kalian itu yang memiliki gangguan kepribadian? Coba kalian ajak ngobrol. Kalau tiba-tiba udah agak sedikit amoros narsistik, tidak bisa dikritisi, terus ternyata suka berbohong-bohong untuk maju ke topik berikutnya, coba ditelaah lagi. Jangan-jangan memang butuh bantuan-bantuan profesional untuk ditelaah lebih dalam lagi supaya nggak berdampak secara negatif ke kehidupan pribadi. Dan aku juga mau ngingetin nih teman-teman, jadi di dunia ini ada yang namanya Hari Kesehatan Mental Dunia. Kemarin itu tanggal 10 Oktober. Kenapa itu terus diingatkan dan kenapa ada satu hari spesial yang memang kita dedikasikan? Karena kesehatan mental tuh nggak bisa dilihat pakai kasat mata. Orang tuh nggak bisa ngelihat kalian tuh mentally healthy apa enggak. Oleh sebab itu banyak banget institusi, organisasi, yayasan dan sebagainya semuanya encourage teman-teman untuk lebih menggaungkan lagi dan lebih terbuka lagi dengan terjadinya dan menormalkan adanya kesehatan mental yang memang mungkin terganggu. Pada zaman kapan ya? Mungkin kesehatan mental itu lumayan agak tercuat tuh setelah pandemi ya nggak sih? Bener nggak sih? Kayaknya setelah pandemi ada orang-orang merasakan, aduh, bukan karantina, apa sih tuh guys namanya yang kita nggak boleh kemana-mana? Lockdown bikin stres, udah gitu, dan akhirnya mereka nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bersosialisasi. Mulailah tercuat dan mulai dibicarain tentang apa ya, dampak kepada kesehatan mental itu mulai tuh terangkat dan terbantu juga sama teman-teman kita dari generasi Z yang lebih terbuka memang sama topik ini. Nah, karena mereka lagi jadi mayoritas nih, mereka jadi sering mencuatkan isu-isu tentang kesehatan mental yang memang secara grafik dan juga statistik perlu digarisbawahi sih, karena ya kesehatan mental itu penting banget. Karena untuk bisa berfungsi secara normal sehari-hari kita nggak cuma harus sehat tubuh, tapi sehat secara mental juga. Makanya itu mulai digaungkan dan kita kemarin baru melewati Hari Kesehatan Mental Sedunia untuk mengingatkan teman-teman semua bahwa penting banget untuk menelaah kesehatan mental masing-masing. Karena apa? Kalau misalkan kita enggak menggawangi sisi mental kita gitu, kalau kita nggak memperhatikan kesehatan mental kita, ya banyak hal yang bisa terjadi. Ntar bisa jadi stres akut, ntar bisa jadi depresi. Nah dari situ bisa jadi gila, beneran nggak bohong. Jadi itu adalah rutenya teman-teman. Jadi kalau orang nggak bisa menangani stres dengan baik, dia akan stres akut, dia akan depresi, menarik diri dari lingkungan, tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa bekerja, tidak bisa bersosialisasi. Akhirnya bisa jatuh dalam kondisi di mana dia udah nggak bisa berfungsi dan bisa menjadi hakikatnya sebagai makhluk sosial gitu. Makanya aku pengen ingetin teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan mentalnya juga, tapi jangan dijadikan justifikasi untuk getaway, staycation melulu, liburan melulu, enggak ya. Jadi jangan dijadikan pembenaran untuk Pak Bos, saya tuh harus mikirin kesehatan mental saya nih karena saya udah kayak kabel korslet nih. Jangan itu minta dicubit namanya, oke? Gitu. Jadi pokoknya intinya untuk menjaga kesehatan mental sebenarnya sesimpel
sehari-hari kalau emang di dalam badan tuh rasanya udah capek banget, ambil waktu rehat sebentar aja, 15 menit off dari apa yang dikerjain, nafas dulu, jangan sampai terdistraksi jadi off-nya 2 jam, 3 jam ya. Karena kadang-kadang orang juga kayak kalau mau mengalihkan perhatian supaya jadi lebih fresh lagi, malah teralihkan perhatiannya 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kerjaannya jadi nggak kelar, jangan sampai kayak gitu. Jadi pokoknya intinya satu, perhatikan kesehatan mental, normalkan orang-orang yang butuh bantuan dari profesional, misalkan mereka butuh bantuan dari psikolog, psikiatri, karena mereka merasa ada secara mental yang butuh dibantu, nggak apa-apa, jangan pernah menertawakan hal tersebut karena aku selalu appreciate orang-orang yang berani mengatakan bahwa dok, aku kayaknya secara mental lagi butuh bantuan dan segala macam. Itu butuh keberanian loh. Jadi aku ingetin lagi teman-teman, kesehatan mental itu penting. Jangan pernah menertawakan orang yang mengatakan dirinya memang butuh bantuan. Dan ingat, untuk menjadi manusia yang bisa melakukan fungsinya, kita butuh sehat secara jasmani dan juga secara rohani. Jadi jangan lupa untuk mengingat aspek-aspek yang tadi aku bilang, jangan judgmental juga sama orang, selalu merefleksikan ke diri sendiri. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu informasi-informasi yang bisa aku sampaikan. Oh iya teman-teman, jangan lupa share, komen, like, dan juga subscribe YouTube-nya Elcuk. Dan jangan lupa juga teman-teman bisa kasih aku rekomendasi, opini, atau masukan kayak topik apa sih yang harus aku bahas berikutnya. Jadi tinggal di-share di komen bawah sini, kasih topik-topik, judul, cerita, atau apapun deh, kalian bisa sharing juga. Dan sampai ketemu di 100% Sehat episode yang berikutnya. Tidak lain dan tidak bukan hanya di YouTube channel Elcuk. See you!